Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Gianti Putri. Saya dari program studi S1 Teknik Industri Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul 5, yakni interferensi. Saya juga nanti akan menjelaskan terkait dengan simulasi online dari modul ini. Pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih tujuan dari percobaan interferensi ini. Jadi, tujuan dari percobaan interferensi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Kemudian, interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Interferensi bersifat menguatkan jika beda fase kedua gelombang tersebut sama, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Tapi interferensi juga dapat bersifat melemahkan ketika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Berikut adalah contoh gambar di mana bagian atas ini adalah interferensi yang menguatkan dan membentuk pola yang terang. Sedangkan gambar yang di bawah ini merupakan contoh dari interferensi yang melemahkan. Jadi, interferensi ini akan membentuk pola yang gelap. Oke, selanjutnya ini ada syarat interferensi cahaya. Jadi, kedua sumber cahaya harus bersifat koheren, mempunyai beda fase, frekuensi, dan amplitudonya yang sama. Lalu, Thomas Young, seorang ahli fisika, membuat dua sumber cahaya dari satu buah sumber cahaya saja, yang dijatuhkan pada dua buah celah yang sempit. Bisa dilihat ini gambarnya, di mana satu sumber cahaya dilewatkan pada dua celah yang sempit, sehingga cahaya yang melewati kedua celah itu merupakan dua sumber cahaya yang baru. Di sini juga ada contoh gambar, teman-teman, di mana hasil interferensi dari dua cahaya atau sinar koheren menghasilkan pola yang gelap dan terang. Oke, secara matematika, rumus untuk mendapatkan pola terang dan gelap yaitu bisa dilihat ada interferensi maksimum atau pola yang terang dan bersifat menguatkan terjadi jika D dikali sin theta sama dengan 2M dikali setengah lambda, atau P dikali D dibagi L sama dengan 2M dikali setengah lambda. Kemudian yang kedua ada rumus interferensi minimum, di mana interferensi ini membentuk pola yang gelap dan sifatnya melemahkan. Di sini rumusnya adalah D dikali sin theta sama dengan 2M-1 dikali setengah lambda. Atau P dikali D per L sama dengan 2M-1 dikali setengah lambda. Oke, dari rumus tersebut ada keterangannya, di mana P sama dengan jarak dari terang atau gelapnya ke M dengan terang pusat. Jadi ini satuannya meter. Kemudian selanjutnya ada D sama dengan jarak kedua sumber cahaya atau celah, satuannya juga meter. Selanjutnya ada L, di mana ini adalah jarak antara sumber cahaya dengan layar, satuannya meter, dan ada M. M ini adalah bilangan, di mana bilangan itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya ada panjang gelombang, satuannya meter, atau Armstrong. Teman-teman, yang harus kita ketahui bahwa 1 Armstrong itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Oke, selanjutnya di sini kita akan menyiapkan alat dan bahan sebelum kita melakukan simulasi online. Alat yang dipersiapkan adalah modul eksperimen interferensi, kemudian ada software, PET simulation, di bagian wave interference, dan yang ketiga ada komputer atau laptop.
Selanjutnya, sebelum kita memasuki simulasi online kita menggunakan software Pet Simulation, pada bagian Wave Interference ini, kita diberikan tabel pengukuran yang akan kita isi nanti dari hasil data simulasi kita, di mana tabel ini ada 3 tabel pengukuran, yakni tabel pertama kita disuruh mengukur panjang gelombang. Kemudian ada tabel kedua, kita disuruh untuk melakukan simulasi superposisi 2 gelombang. Dan yang ketiga, kita akan mengukur interferensi celah tunggal dan celah ganda. Di sini sudah ada tertera seperti warna atau separation-nya, kemudian ada lebar celah, dan jarak pemisah celah. Jadi nanti kita tinggal mengaturnya pada wave interference-nya. Sebelum itu, kita langsung saja menginput terlebih dahulu tabel ini. Jadi tabel ini pengukurannya sudah saya pisahkan. Nah, pengukuran ini nanti kita akan isi dengan screenshotan hasil simulasi. Langsung aja kita coba membuka Pet Simulation-nya dengan websitenya. Pertama-tama kita buka Chrome dulu. Jadi kita buka Chrome, kemudian kita ketik Pet Simulation. Pet Simulation. Nah, sudah terlihat Pet Simulation online gratis untuk fisika, kimia, dan biologi. Langsung kita klik. Bisa terlihat di sini tampilannya. Nah, langsung kita pilih pada bagian simulasi, kita pilih fisika. Oke, selanjutnya tadi kita akan melakukan simulasi terkait interferensi. Jadi kita melihat di bagian wave interference. Kita coba cari di bagian bawah. Karena menggunakan bahasa Inggris, jadi berada di bagian bawah. Wave interference. Oke, ini. Langsung kita klik saja. Setelah ada tampilan seperti ini, di mana kita sudah masuk pada wave interference, kita tinggal menekan atau mengklik bagian icon play ini. Nah, karena di sini kita sudah masuk pada wave interference-nya, kita langsung mencoba untuk melakukan simulasi pada tabel pertama. Jadi tabel pertama ini kita disuruh untuk mengukur panjang gelombang. Kita coba baca langkah-langkah percobaannya. Bisa dilihat di sini, kita sudah masuk, dan kita akan pilih waves. Selanjutnya, sumber gelombang yang akan kita gunakan adalah sinar laser. Diingat ya, kita masuk waves, kemudian kita pilih sinar laser. Kemudian selanjutnya, di sini kita disuruh mencentang bagian graph untuk menampilkan bentuk gelombang transversal, atau bisa dilihat bahwa gelombang transversal itu terdapat gunung dan lembah. Jadi nanti kita bisa lihat di sana. Dan selanjutnya di sini kita tinggal geser-geser bagian frekuensi untuk merubah-rubah warna. Karena di sini kita disuruh untuk mengukur 6 warna pada frekuensi warna. Nanti kita akan coba. Dan selanjutnya kita tinggal nyalakan tombol hijau.
Oke, kita coba dulu ya untuk wave atau mengukur panjang. Kita coba klik. Nah, bisa dilihat. Kemudian kita tadi disuruh untuk menggunakan sinar laser. Kita klik ini adalah sinar laser. Oke. Kemudian selanjutnya kita centang bagian grab. Di sini nanti kita bisa melihat adanya gunung dan lembah yang merupakan hasil dari gelombang transversal. Dan selanjutnya, nanti setelah kita sudah mencoba berbagai frekuensi warna ini, nanti kita disuruh untuk mengukur panjang gelombang setiap warnanya itu. Kita coba warna pertama, warna merah tua. Kita coba warna merah tua. Langsung kita tekan tombol yang hijau ini, yakni tekan tombol on. Bisa terlihat ya teman-teman, ini ada pergerakan gelombang yang membentuk gunung dan lembah. Nah, setelah ini, kita bisa off-kan. Dan kita menggunakan icon ini yang merupakan alat untuk mengukur panjang. Jadi kita bisa mengukur panjang melalui puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Jadi begini. Saya kasih contoh, ini merupakan puncak. Jadi satu gelombang itu puncak antar puncak. Dan satu gelombang itu lembah antar lembah. Jadi kita tinggal pilih aja. Mau kita ukur pada puncaknya atau lembahnya. Itu akan sama kok ukurannya. Nah, kita ukur di tengah-tengah ya, teman-teman. Nah, jadi antara puncak dengan puncak. Bisa juga kita ukur lembah dengan lembah. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa mengetahui dari mengukur ini bahwa panjang gelombang dari frekuensi merah tua ini adalah 704,1 nanometer. Nanti, selanjutnya kita akan screenshot terlebih dahulu ya. Kita screenshot. Oke, kita screenshot. Dan kita bisa menginputnya pada tabel kita nanti. Ya, selanjutnya kita akan coba, setelah warna merah, kita coba warna merah. Tadi merah tua, berarti sekarang warna merah. Karena memang permintaannya dari warna yang frekuensi terkecil sampai terbesar. Jadi warna merah ini kita coba lagi. Kita tekan tombol on. Bisa dilihat ya pergerakan dari gelombangnya juga yang membentuk lembah dan gunung atau puncak. Nah, setelah ini kelihatan, kita bisa stop. Nah, setelah kita stop, kita tinggal mengukurnya. Sama seperti tadi, kita mengukur antara puncak dengan puncak atau lembah dengan lembah. Tapi saya mencoba untuk mengukur pada puncaknya saja. Kita pilih salah satu opsinya. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, dari tadi yang merah tua, kemudian sekarang warna merah, hasilnya lumayan beda. Jadi tadi 700 sekian, kemudian warna merah jadi turun, panjang gelombangnya jadi 600 sekian. Oke, langsung kita screenshot pada titik 3 di bawah kanan. Nanti hasil screenshotan ini akan kita masukkan pada tabelnya. Jadi setiap percobaan kita akan men-screenshotnya. Lanjut ya, ke warna kuning. Kita coba warna kuning sekarang.
Langsung kita tekan tombol on, bisa kita tekan di sini, yang warna hijau. Kemudian tekan juga tombol ini untuk play. Sekarang warna kuning bisa dilihat gelombangnya. Setelah itu kita pause. Langsung ya kita ukur dari puncak ke puncak. Seperti tadi. Kita posisikan di tengah, jangan lupa. Nah, bisa dilihat perbedaannya dari yang merah tua, kemudian merah, kemudian sekarang kuning. Itu panjang gelombangnya makin menurun. Nanti dari percobaan kita ini kita bisa mengambil kesimpulan. Lanjut ke warna hijau. Kita coba warna hijau. Langsung kita tekan tombol on. Oke, sebelum ini jangan lupa ya teman-teman nanti untuk setiap percobaan tetap kita screenshot, karena itu akan menjadi hasil data dari setiap tabel. Kecuali tabel 1, memang tabel 1 ini kita diminta untuk mengukur saja. Jadi kita menuliskan angka panjang gelombang ini pada tabelnya. Lalu kita ukur lagi ya. Kita ukur yang warna hijau ini. Puncak ke puncak. Nah, kita posisikan di tengah ya. Nah, kita udah dapet. Selanjutnya, kita screenshot. Oke. Dan setelah warna hijau, kita coba warna biru. Tadi kan udah merah, merah tua, hijau, kuning, kemudian biru. Biru ini warna kelima. Langsung, jangan lupa tekan tombol hijau ini untuk mengaktifkan atau on. Setelah itu kita pause, kita ukur lagi. Sekarang saya coba ukur pada lembahnya. Biar nggak di puncak terus, kita coba di lembah. Dan kita ukur, posisikan kembali di tengah-tengah lembahnya. Hasilnya ini merupakan panjang gelombangnya kalau kita screenshot. Dan warna terakhir, ini warna ke-6 ya teman-teman. Warna terakhir itu warna ungu. Kita coba warna ungu sekarang. Langsung kita play. Oke, kita ukur kembali. Untuk warna ungu, kita ukur. Setelah kita ukur, kita screenshot. Untuk percobaan 1, kita telah melakukannya dengan 6 warna dari spektrum cahaya, di mana spektrum cahaya ini akan kaitan juga dengan materi gelombang elektromagnetik. Tapi kita tidak akan bahas sejauh itu. Kita lanjut kepada hasil pengukurannya tadi. Jadi saya sudah memasukkannya pada tabel. Untuk tabel 1, panjang gelombangnya dari warna merah tua sampai warna ungu. Dan saya juga sudah mengurutkan dari panjang gelombang yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini hasilnya dari ungu, biru, hijau, kuning, merah, dan merah tua. Dan urutan warnanya dari panjang gelombang yang terkecil sampai yang terbesar adalah ungu, biru, hijau, kuning, merah, dan merah tua. Lanjut ya, kita masuk pada percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, kita diminta untuk superposisi dua gelombang. Sebelumnya kita cek lagi modulnya.
Kita coba baca langkah-langkah percobaan untuk superposisi dua gelombang ini. Jadi, pada bagian interference, kita masuk pada tab yang di samping kanan waves ini ya. Kita masuk interference, kemudian kita tetap menggunakan sumber gelombangnya itu sinar laser. Selanjutnya, kita pilih frekuensinya itu warna merah. Kemudian ada amplitudonya maksimum, jadi tidak perlu dirubah-rubah untuk amplitudo. Dan selanjutnya kita setting dengan mencentang bagian screen dan intensity. Dan untuk bagian separation, nanti kan ada separation atau jarak kedua laser, kita tetapkan 1000 nanometer. Nanti kita amati apa yang terjadi pada layar screen ini dan intensity. Kita melakukannya dengan 3 warna, teman-teman. Langsung saja kita masuk pada pack-nya. Pertama-tama, untuk superposisi dua gelombang, kita masuk di part interference. Jadi pada bagian interference ini ya, di sebelah kanan waves. Nah, dari sini kita pilih sinar laser. Setelah itu, kita tentukan untuk frekuensinya tadi kita membutuhkan frekuensi yang warna merah. Sebentar kita cek dulu. Jadi frekuensi yang kita butuhkan ada warna merah, hijau, dan ungu. Dengan separation-nya itu 1000 nanometer, 2000, dan 3000. Kita langsung aja ya. Kita coba untuk warna merah. Untuk warna merah, kita setting frekuensinya, kemudian kita checklist screen, dan kita checklist pula intensity-nya. Oke, langsung kita klik tombol on. Oh maaf, sebelumnya kita setting dulu separation-nya. Tadi diminta 1000 nanometer. Oke. Setelah kita setting, kita langsung tekan tombol on. Jadi kita tekan di dua tombol on ini ya. Oke. Ini untuk separation, frekuensi yang warna merah, 1000 nanometer. Kita amati dari pola gelap terangnya, kemudian kita amati pula intensity-nya. Bisa dilihat. Kemudian kita pause, dan kita screenshot. Selanjutnya, untuk separation yang 2000. Kita tinggal geser aja ya di sini. Sama seperti tadi, langsung kita tekan tombol on. Nah, di sini jarak antara kedua laser ini mulai menjauh sepanjang 2000 nanometer. Kemudian kita amati pula, bisa dilihat perbedaan dari percobaan yang pertama tadi, di mana separation-nya yang 1000 nanometer, kemudian yang ini yang 2000, kita pause, kemudian screenshot, lanjut,
kita geser ke 3000 nanometer. Kemudian kita play. Nah, ini semakin jauh. Bisa dilihat pola gelap terangnya dan gelombang yang dihasilkan pada intensity juga ini. Sangat berbeda ya teman-teman. Jadi, secara garis besar bisa kita lihat bahwa sparation itu berpengaruh pada hasil di layar ini. Hasil dari pola gelap terangnya, kemudian hasil dari gelombang pada intensity. Kita pause, kita screenshot. Nah, seperti itu caranya. Kemudian yang kedua, kita coba di warna hijau. Tadi warna hijau. Merah, hijau, dan ungu. Kedua kita warna hijau, kita coba yang sparation-nya 100. Oh, maaf, 1000. Langsung kita tekan tombol on-nya. Sebenarnya percobaannya sama, teman-teman. Jadi, kita tinggal menyesuaikan dengan tabelnya itu terkait frekuensi dan sparation-nya. Untuk jarak 1000, kita screenshot. Selanjutnya kita geser ke jarak 2000. Kita play lagi. Kita amati pola gelap terangnya dan intensitinya. Kita pause, lalu kita screenshot, dan kita geser lagi untuk sparation 3000 nanometer. Nah, ini sama, semakin jauh, maka pada layar juga pola gelap terangnya semakin banyak. Dan untuk intensity atau gelombang yang dihasilkan juga semakin banyak. Setelah itu kita pause, dan kita screenshot. Untuk selanjutnya, frekuensi yang dibutuhkan pada tabel itu adalah warna ungu. Kita tinggal geser, kemudian kita setting sparation-nya dari yang 1000, lalu kita play. Untuk warna ungu juga sama. Nah, ini adalah gelombang yang dihasilkan dari laser yang warna ungu. Kemudian kita screenshot. Selanjutnya kita setting lagi untuk sparation yang ke 2000 nanometer. Lalu kita on-kan. Kita amati untuk pola gelap terangnya semakin banyak karena sparation-nya semakin jauh. Dan gelombang yang dihasilkan juga semakin banyak. Kita pause, kemudian kita screenshot. Dan selanjutnya ini sparation ketiga ya, untuk frekuensi yang warna ungu sejauh 3000 nanometer. Kita play lagi. Nah, ini malah semakin banyak dibandingkan dengan percobaan kita pada warna merah dan warna hijau. Nanti bisa kita lihat perbedaannya pada tabel dari screenshotan tadi. Kita pause, lalu kita screenshot. Pada percobaan kedua ini, kita telah melakukan rangkaian superposisi dua gelombang
dari frekuensi merah, kemudian hijau, dan ungu di variasi separation yang berbeda, di mana ada 1000, 2000, dan 3000 nanometer yang kita setting. Dan telah kita screenshot juga, dari situ kita bisa melihat hasil data yang telah saya masukkan pada tabel. Nah, tabelnya ini bisa kita lihat merah, kemudian hijau, dan ungu. Dan kita amati hasil screenshotannya. Dari pengamatan yang kita lihat, ada kesimpulan yang bisa kita ambil, di mana semakin besar jarak separation, maka pada sinar laser semakin banyak menghasilkan intensitas gelombang dan akan semakin berdekatan jarak antara puncak gunung ke puncak lainnya, ataupun dari lembah ke lembah lainnya. Selain itu, semakin besar jarak kedua laser, maka semakin banyak menghasilkan pola gelap terangnya. Begitu pula frekuensinya. Jadi frekuensi juga berpengaruh, di mana semakin tinggi frekuensinya, maka semakin banyak pola gelap terangnya. Oke, karena percobaan pertama dan kedua telah kita lakukan, kita lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini, kita akan melakukan simulasi interferensi celah tunggal dan ganda. Namun sebelum itu, kita akan baca dulu langkah-langkah percobaannya. Nah, bisa dilihat ya, untuk interferensi celah tunggal dan ganda, pertama kita pilih slits. Jadi slits ini ada di samping kanannya interferensi yang tadi. Kemudian, nanti kita akan memilih sumber gelombang yang digunakan, yaitu light generator. Seperti tadi ya, seperti laser. Kemudian, amplitudo maksimumnya tidak perlu dirubah. Dan nanti kita akan centang di bagian screen dan intensity. Seperti biasa nanti kita akan mengaktifkan dengan mengklik tombol hijau. Nah, perbedaannya di sini nanti kita akan meletakkan namanya probe. Probe ini adalah electric files yang bisa kita gunakan untuk mengamati perubahan atau perbedaan antara gelombang sebelum memasuki celah dan setelah memasuki celah. Nanti kita disuruh mengamati perbedaan amplitudo gelombang transversalnya. Langsung saja kita coba ya pada pad-nya. Kita masuk pada pad yang tadi. Kemudian kita masuk di bagian slits. Nah, selanjutnya kita pilih bagian laser. Dan kita checklist screen dan intensity. Oke. Selanjutnya, karena kita akan melakukan 2 kali simulasi, yaitu celah tunggal dan celah ganda, pertama kita akan melakukan simulasi celah tunggal terlebih dahulu. Celah tunggal ini, pada tabel pengukuran, kita diminta untuk melakukan variasi dengan lebar celahnya itu ada 500, 1000, dan 1500. Kemudian kita nanti akan menyimpulkannya dan
melihat perbedaan amplitudo gelombang sebelum memasuki celah dan setelah memasuki celah. Langsung saja, untuk celah tunggal, kita setting lebar celahnya itu 500. Jangan lupa ini ada opsi di mana ketika kita memilihnya ada one slits, two slits, itu artinya satu celah atau celah tunggal, kalau two slits itu celah ganda. Kemudian, yang perlu kita ketahui, pada percobaan ketiga ini, kita mengkonsistenkan satu frekuensi, dan saya akan pilih frekuensi warna biru. Jadi nanti untuk percobaan kedua, ketiga, dan keempat, pada percobaan ketiga ini, kita akan melakukan di satu frekuensi saja. Dan saya memilih frekuensi biru, kita langsung coba di lebar celahnya yang 500. Langsung kita amati ya. Di sini untuk intensitinya bisa dilihat, dan kita tidak lupa untuk memasukkan alat ini, electric field. Jadi kita tempatkan yang satu abu-abu ini pada sebelum memasuki celah, dan yang ini kita tempatkan sesudah memasuki celah. Kita bisa mengamati perbedaannya pada alat ini. Selanjutnya, kita screenshot. Kita pause. Kita ganti lebar celahnya menjadi 1000 nanometer. Di 1000 nanometer, kita coba. Untuk perbedaannya kita bisa lihat dari intensitinya juga nih teman-teman. Jadi, intensitinya tadi yang 500 nanometer, itu dia tidak naik ke atas, tapi yang ini ada perubahan. Begitu pula pada alat electric field-nya ini. Kemudian setelah kita amati, kita pause lalu kita screenshot. Dan selanjutnya kita setting pada lebar celah 1500. Untuk 1500, kita play lagi. Kita coba lihat lagi. Ini bisa dilihat perbedaannya dari sini aja kita bisa melihat bahwa lebar celah juga berpengaruh pada intensiti gelombang dan pola gelap terangnya. Dari sini juga perbedaan amplitudo bisa kita lihat. Karena electric field ini sebenarnya teman-teman, kita gunakan untuk membandingkan dari gelombang yang sebelum memasuki celah dan gelombang yang sesudah memasuki celah ini perbedaannya apakah semakin besar ataupun semakin kecil, dapat kita lihat dari sini. Mungkin agak terlihat samar, namun jika dilihat dengan seksama, akan ada terlihat perbedaannya. Nah, kita pause, kita screenshot. Oke. Nah, karena percobaan pada celah tunggal telah kita lakukan, dan kita pun udah men-screenshot hasilnya, saya sudah menginputnya terlebih dahulu di tabel. Bisa kita lihat tabelnya, di mana celah tunggal ini dengan variasi lebar celah yang berbeda. Ada lebar celah 500, 1000, dan 1500 nanometer. Ada 3 kali percobaan pada celah tunggal ini, dan bisa kita amati perbedaannya
mulai dari intensitinya, kemudian perbedaan amplitudo gelombang, serta pola gelap terangnya. Dan di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pada celah tunggal, semakin besar lebar celah, maka semakin naik grafik intensitasnya pada gelombang. Selain itu, perbedaan amplitudo sebelum memasuki celah dan sesudah memasuki celah pada keadaan celah tunggal akan semakin besar ketika lebar celah itu semakin kecil. Selanjutnya kita akan masuk pada percobaan terakhir kita terkait interferensi celah ganda. Jadi perbedaan antara celah tunggal dan celah ganda itu, di mana pada celah tunggal kita hanya diberikan data lebar celah, sedangkan untuk celah ganda, kita selain lebar celah yang diketahui, jarak pemisah celah juga diketahui panjangnya. Nanti kita tidak lupa meng-screenshot hasil dari gambar, kemudian kita langsung saja masuk pada PET simulation-nya. Kita melakukan simulasinya menggunakan frekuensi warna biru, maka untuk celah ganda juga kita menggunakan yang warna biru. Kemudian kita setting terlebih dahulu menjadi two slits karena ini celah ganda. Kemudian langsung kita setting untuk percobaan pertama, diketahui lebar celahnya sebesar 500 nanometer. Kemudian jarak pemisah celahnya 1000, 2000, dan 3000. Langsung kita coba. Untuk lebar celah 500 nanometer, kemudian slit separation atau jarak pemisah celahnya, kita setting 1000 nanometer. Kemudian kita tekan tombol on. Oh iya, tidak lupa kita juga tetap menggunakan alat, yaitu electric file, untuk mengetahui perbedaan antara amplitudo sebelum memasuki celah dan sesudah memasuki celah. Bisa terlihat di sini perbedaannya. Selanjutnya kita screenshot. Masih di lebar celah 500 nanometer, kita setting untuk jarak pemisahnya 2000 nanometer. Kemudian kita tekan tombol on. Nah, bisa dilihat perubahan dari intensity dan layarnya. Kemudian screenshot. Dan yang ketiga, untuk lebar celah 500, kita menentukan jaraknya 3000 nanometer. Oke, kita setting. Lalu kita tekan tombol on. Terlihat kembali perbedaannya di layar screen ini dan intensity. Kemudian kita screenshot. Oke. Kemudian untuk percobaan yang kedua, kita diberikan lebar celahnya, yaitu 1000 nanometer. Kita setting 1000 nanometer, kemudian slit separation-nya 1000,
Langsung tekan tombol on. Oke, langsung berubah ya teman-teman di sini. Di intensity-nya ketika kita merubah lebar celah dari 500 menjadi 1000. Kemudian kita screenshot. Selanjutnya, untuk slit separation yang 2000. Jangan lupa, nanti kita mengamati juga perbedaan amplitudo yang dihasilkan. Bisa dilihat di alat ukur medan listrik ini. Kemudian, kita screenshot. Selanjutnya untuk slit separation 3000. Untuk lebar celahnya 1000 nanometer. Langsung kita aktifkan. Dan bisa terlihat perbedaannya. Kita stop, lalu screenshot kembali. Selanjutnya, untuk percobaan ketiga, pada celah ganda ini kita disuruh men-setting lebar celahnya itu 1500 nanometer. Jadi pada celah ganda ini kita melakukan percobaan sebanyak 9 kali. Kita atur slit separation-nya dari 1000, kemudian kita on. Oke, bisa terlihat di sini intensity-nya kembali berubah dengan lebar celah 1500 dan slit separation atau jarak pemisahnya 1000 nanometer. Kemudian kita screenshot. Selanjutnya untuk jarak pemisahnya 2000 nanometer. Jangan lupa untuk tetap mengamati layar screen, intensity, dan perbedaan amplitudo. Kemudian screenshot. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, kita beri jarak pemisah 3000 nanometer. Oke. Langsung kita on kan? Bisa dibandingkan dari intensity-nya langsung berubah. Kemudian di sini juga pola gelap terangnya. Lalu perbedaan amplitudo sebelum memasuki celah dan sesudah memasuki celah itu sangat berbeda. Kita screenshot. Kemudian, karena kita sudah melakukan percobaan 9 kali pada celah ganda dengan variasi lebar celah dan separation-nya, kita langsung masuk pada hasil datanya. Karena saya sudah menginput hasil screenshot-nya pada tabel, kita langsung lihat di mana perbedaannya di sini antara lebar celah 500, 1000, dan 1500 dengan jarak pemisah celahnya 1000, 2000, dan 3000 nanometer. Hasilnya jika dibandingkan untuk percobaan celah ganda yang nomor 1, bisa dilihat ya ini. Mulai dari intensity-nya, kemudian pola gelap terangnya juga, dan amplitudonya. Ini untuk percobaan yang nomor 2 dan 3. Oke, langsung saja dapat ditarik kesimpulan pada celah ganda ini bahwa intensitas gelombang semakin bertambah ketika jarak pemisah celah semakin besar. Selain itu, perbedaan amplitudo sebelum memasuki celah
Dan sesudah memasuki celah, pada keadaan celah ganda ini akan semakin besar ketika jarak pemisah celahnya juga semakin besar. Ya, teman-teman yang budiman, rangkaian modul dan simulasi telah saya jelaskan dan simulasinya juga telah kita coba menggunakan PET simulation secara online ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.